Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata udah banyak orang ya. Ya baik teman-teman. Silahkan dinyalakan kameranya. Kita langsung mulai aja ya. Teh Yani masih di perjalanan katanya. Ya nanti mungkin bisa bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa asyhadu anna Muhammadan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk di ini ya, kajian malam hari. Insya Allah mudah-mudahan kita niatkan ya agar mendapat keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar ya. eh Diniatkan Ini nanti sendiri kan? modal Nggak kita ngerti-ngertiin. ya, dan aku mendapatkan pahala 1000 bulan kajian ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Allah mengizinkan kita, dan kita doakan juga teman-teman yang baru bergabung, sedang berjuang bergabung, yang masih perjalanan dan lain-lain, segera Allah mudahkan untuk bisa bergabung dengan kita ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa silahkan dinyalakan kamera. Walaupun perjalanan sama-sama tetap nyala kameranya, walaupun menghadapnya kemana lah, ke arah mana gitu ya. Insya Allah menambah keberkahan. Ya, malam hari ini Aku nih Gaga. kan ya, Udah kamu gituin mama sambil ini kajian. yang terakhir ikutan hadir di pertemuan kemarin yang 3 jam, siapa? Hadir semua? Ya, mudah-mudahan ya. Nah, saya mau dengar dong dari teman-teman apa yang teman-teman rasakan kemarin di pertemuan tersebut. Ya, karena ini nanti menentukan ini kita sukses atau tidaknya ya, nanti sholat khusyuk itu. Ada mungkin yang mau berbagi? Boleh Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Ya, Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang tinggal di mana nih Bu Ati? Di Serpong. Mas Serpong. Mangga, mangga. Gimana Bu Ati? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pertemuan 13 ya, kebetulan di pertemuan 13 itu posisinya lagi menuju ke Azikra, itikaf di Azikra nganterin anak sekolah ya. Cuma alhamdulillah bisa nyimak juga sambil di mobil, sambil di masjid, dan kebetulan memang saya sudah pernah mengikuti MSH, jadi makin mantap, makin kalau waktu SMA MSH itu MSH. masih terbengong-bengong gitu. Dan ketika pertemuan 13 yang 13 ya, 13 kemarin tuh Ya. benar-benar jelek gitu. Kalau waktu di MSH itu kok terbengong-bengong, kaget, tertampar. Nah, di pertemuan 13 itu benar-benar emang setelah mengikuti MSH itu sudah mulai oh ya harus tawadu, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Nah, di pertemuan 13 itu emang lagi proses kita mulai menanggalkan selendang-selendang yang harusnya jadi selendang Allah, terus kita memakai selendang kita itu nikmat banget, luar biasa gitu. Jadi setelah ketika pertemuan 13 itu kalau yang saya rasakan tuh benar-benar dapat, walaupun view-nya di masjid gitu. Nanti kita, kita udah perjalanan di Pindah-pindah. jalan gitu karena tapi Iya. dapat. Jadi sampai yaudah ketika Ustazah setelah itu kan sholat taubat, benar-benar oh iya saya mau menghadap Allah itu, nangis gitu. Walaupun ternyata walaupun banyak orang gitu di Nah, ya. masjid, tapi kalau kita fokus bahwa kita itu mau menghadap Allah, terus persiapan dengan memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan, kita udah menyadari bahwa kita itu hamba, itu view-nya dapat banget gitu. Jadi nangis bener. Baru bacaan Allahu Akbar juga udah Allahu Akbar, Allah itu maha besar itu ketika takbiratul Masya Allah. ihram itu Iya, iya. sudah, ya itu kita menghadapkan wajah hati itu udah nangis.
Itu seperti itu yang saya rasakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya Bu Atik. Mungkin ada teman-teman lain yang berbagi lagi yang mungkin pertama kali tuh kemarin menyimak materi itu ya, bukan alumni gitu. Ada di sini? Nggak apa-apa, berbagi sedikit aja. Oh, mungkin ternyata begitu ya, atau apa gitu, dapat sesuatu. Hmm? Ada yang berbagi? Ini pemalu ya, mumpung Ramadan nggak usah pemalu ya, malu-maluin nanti. Gimana, ada nggak? Silakan. Nggak ada? Ya, berarti pemalu ya, insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah kemarin tuh memang teman-teman inti ya. Kalau saya katakan inti dari kesuksesan kita untuk bisa melaksanakan teori-teori salat khusyuk. Ya saya sendiri teman-teman ngikutin kajian salat khusyuk itu ya, ada trainingnya ya, macam-macam. Bagus-bagus semua gitu ya. Tapi kalau kita itu nggak dikasih taufik sama Allah, mau kayak gimana juga jungkir baliknya ya kita tetap sulit untuk mempraktekkannya ya. Maka saya sarankan kepada teman-teman ya, benar-benar belajar tawadu gitu ya, belajar tawadu. Kalau belum bisa, banyakin istighfar gitu ya, banyakin istighfar. Karena memang kita ya sekarang kan usia kita udah segede gajah gini ya. Kalau kata guru saya segede hantu katanya, segede gini ya. Tahunan kita tuh belum belajar mungkin tentang Allah, belum belajar tawadu. Pasti untuk berubah ya, untuk melangkah menjadi hamba yang tawadu itu butuh apa namanya ya, energi yang luar biasa ya. Kita butuh terus on gitu ya pemikirannya, supaya Allah mudahkan kita senantiasa memuhasabahi diri ya, aku lagi gimana nih. Nah, tapi memang Allah itu maha baik ya. Maaf ya, sini ada backsoundnya. Allah itu maha baik ya. Pas kita itu udah melenceng, udah lagi nggak jadi menghamba, pasti ditegur. Nah makanya pas lagi ditegur itu dengan bentuk musibah, masalah datang ya, walaupun masalah kecil kepleset gitu ya, kecipratan air di mana, pas kita lagi habis hujan ya, nunggu angkot gitu ya, itu musibah-musibah tersebut itu sebetulnya cara Allah ngingetin kita ya, cara Allah ngingetin kita, kita lagi ada sesuatu yang salah nih ya. Kalau kita kemarin pembahasan di pembahasan poin tawadu ada ya, pas saya jelasin surat Al-Alaq ya, itu kan ciri-ciri hamba itu ya, merasa lemah, terbatas, hina, kotor, najis, buruk dan bodoh. Nah, ketika kita nggak di situ, pasti Allah tuh pasti Allah akan tegur ya. Atau kalau kita kaitkan dengan masalah kemarin ikhlas dan Allah, kalau kita udah mengilahkan yang lain, Allah pasti akan tegur, pasti Allah akan ngingetin, karena Allah sayang banget sama kita ya. Jadi ketika ada masalah, bukan sibuk nyelesain masalah, harusnya ngapain? Muhasabah. Sibuk muhasabah, aku lagi melakukan pelanggaran apa nih sama Allah ya, apakah temanya ada ikhlas dan Allah pelanggarannya, maka perbaiki di situ, istighfar, berhenti ya. Kita lagi kecewa, berarti pelanggaran apa menurut teman-teman? Pelanggaran karena ada kesombongan, atau ya tadi kita lagi nggak menghamba, atau pelanggaran ada ikhlas dan Allah? Untuk teman-teman yang mana kalau kecewa? Bisa kecewa tuh kenapa? Berharap sama siapa? Sama makhluk. Sama makhluk. Berarti pelanggaran apa tuh? Ada ilah selain Allah. Ikhlas dan Allah. Harusnya harapan itu kepada siapa? Kepada Allah ya. Nah, kalau marah, coba menurut teman-teman, kita marah nih atas suatu kejadian, itu pelanggaran apa tuh marah itu? Pelanggaran ikhlas selain Allah atau pelanggaran ada kesombongan? Sombong. Dua-duanya ya. Iya, kita masih diatur sama perilaku orang lain. Kan harus diatur sama Allah, kita jadi marah tuh, diatur sama perilaku orang lain ya. Harusnya kan memang la taghdab jannah, jangan marah surga untukmu. Dan itu luar biasa itu ya, sampai kadang kala kita nahan marah itu gimana, dada itu ya sesak gitu ya. Mungkin pernah ya nahan marah, dada sampai udah sesak, berdetak-detak jantung itu ya. Tapi itulah penghambaan tuh kayak gitu ya. Pas Allah kasih ujian, ada sesuatu orang perlakunya atau ucapan itu nggak nyenengin, nah kita meresponnya gimana? Kalau dengan cara marah, nah berarti kita masih diatur sama perilaku atau ucapan orang lain, belum diatur sama Allah. Nah berarti itu ilahnya atau gitu ya, perilaku atau ucapan orang lain itu menjadi ilah kita. Atau itu juga marah itu bisa muncul dari bentuk karena kita pengen dihargai, pengen diakui, karena merasa punya kedudukan. Aku kan ibumu, aku kan kakakmu, aku kan atasanmu, aku kan majikanmu gitu ya. Nah marah tuh pas kita nggak diposisikan di posisi yang kita mau. Nah itu bisa masuk ke bentuk
tanpa sadar kita punya kesombongan, sifat Firaun gitu ya, merasa dirinya Tuhan, pengennya diposisikan di atas terus. Itu kan sombong. Orang tawadu itu merasa posisinya di bawah, nggak layak, ya merasa nggak layak. Itu orang tawadu, nggak layak dihormati, ya nggak akan tersinggung. Orang nggak hormat sama kita nggak akan tersinggung. Itu orang tawadu. Ya bahkan kita yang hormatin dia walaupun dia lebih kecil, dia anak kita, mungkin dia pegawai kita dan seterusnya. Kita karena kita tawadu posisikan diri di bawah. Termasuk kalau kita udah hijrah, posisikan terus di bawah. Jangan merasa kita lebih baik dibandingkan orang yang belum hijrah. Jangan merasa begitu. Ya. Terus kita yang udah berkerudung, jangan merasa lebih baik dibanding yang belum berkerudung. Yang udah bercadar, jangan merasa lebih baik dari yang sudah bercadar, ya. Yang belum bercadar, ya. Yang udah sholatnya khusyuk, merasa khusyuk gitu ya, jangan merasa lebih baik dibanding yang belum sholat atau gimana lah gitu, macam-macam. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kita melihat seseorang dikatakan oleh ulama itu ya, kita ngelihat para orang yang ahli maksiat sekalipun, jangan merasa kita tuh lebih baik dibandingkan dia gitu ya. Dosa sombong kita aja banyak banget, musyrik kita juga banyak banget ya, ilasin Allah juga banyak gitu ya. Kalau orang yang maksiat tadi mungkin belum pernah belajar agama ya, masih agak wajar-wajar mungkin ya. Kita udah belajar agama masih kadang kepleset ke situ, tentu kita jauh lebih buruk dibandingkan dia gitu ya. Jadi maka jangan pernah merasa ya. Jadi termasuk kalau ketemu dengan yang lebih muda ya, kita sampaikan ya Allah, walaupun mungkin anak muda tadi mungkin gaul bebas lah macam-macam ya, kita sampaikan dalam diri kita bahwa ya Allah, enak banget ya jadi anak muda itu ya, pasti dia dosanya lebih sedikit dibandingkan saya ya. Lalu pas ketemu yang lebih tua, walaupun mungkin tua-tua keladi gitu ya, nah kita harus sampaikan sama diri kita bahwa uh, bahagia sekali jadi orang tua itu gitu ya, pasti pahalanya lebih banyak dibandingkan saya. Pahala kita mungkin udah banyak yang rusak ya, karena kita sombong, karena kita ujub ya, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi yuk kita barengan belajar terus untuk menjadi hamba Allah yang tawadu ini ya. Belajarnya tuh seumur hidup gitu teman-teman ya. Mesti pokoknya saya tuh gitu ya, kita mulai sensitif sama diri kita ya. Allah lagi hadirkan masalah apa, mesti nih ada sombong atau ada musyrik gitu ya, atau kita lagi kondisi menjadi orang yang munafik ya. Orang munafik kemarin kita udah bahas juga cirinya ya, itu dosa-dosa besar semua kan ya, musyrik, munafik ya, sombong, itu dosa-dosa besar semua teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperbaiki diri. Jadi bukan kita jadi down gitu ya, tapi ini kita jadi optimis bahwa ketika Allah ingatkan tentang kita punya kesadaran apa dosa kita gitu ya, berarti Allah tuh lagi siapkan kita jadi hamba yang lebih baik lagi. Allah lagi siapkan kita untuk masuk ke surganya insya Allah, asal kita ngikutin aja nih alurnya Allah gitu ya. Udah dikasih kesempatan dapat ilmu mungkin yang kayak gini gitu ya, saya bukan karena saya yang hebat ngajarin teman-teman, enggak ya, tapi karena saya merasa sendiri gitu bahwa ilmu dari para guru ini buat saya pribadi manfaat banget gitu ya teman-teman. Jadi pengen banget berbagi. Jadi yang hebat bukan saya tapi ilmunya ini, yaitu ilmu dari Allah ini yang luar biasa gitu ya. Ilmunya Allah ini ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk mempelajarinya, jangan bikin Allah tuh kecewa ibaratnya gitu ya, dengan kita meninggalkan nggak berusaha mempraktekkan. Habis ini udah lewat aja begitu aja gitu ya. Makanya penting banget mencatat. Nanti apalagi Allah mudahkan ada rekamannya di murojaahi ya, diulang-ulang seperti itu ya. Baik ya, Teh Hani udah datang. Teh Hani udah datang dari mana ya, sebentar. Saya minta izin 1 menit dulu Teh Hani ya, ini kayaknya harus pakai Hai. ini harus pakai daleman dulu nih. Oh ya, takut kelihatan nanti kan direkam terus ya. Sebentar ya. Bisaan ya. Alhamdulillah teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf tadi sedang dalam perjalanan. Insya Allah. Baik teman-teman yang tidak berkendala sinyal, silahkan di-on-kan ya videonya. Tadi saya melihat ada beberapa teman-teman yang baru bergabung di WAG Group ya. Jika sekarang bergabung di Zoom dan baru bergabung mengikuti kajian workshopnya Sholat Husu, saya sarankan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru join di hari ini, silahkan bisa disimak ya rekaman-rekaman yang sudah kita upload juga ke YouTube, atau jika tidak punya YouTube bisa diakses kembali di Facebook, karena kalau tidak salah di Facebook itu dalam waktu 30 hari dia akan hilang. Jadi
saya up ke YouTube, insya Allah itu bisa di searching karena saya setting dengan public, nanti bisa di searching saja menggapai sholat khusyuk, insya Allah nanti ada di YouTube-nya ya, insya Allah. Iya, Teh Yani, saya membantu jawab teman-teman aja deh. Udah siap. Siap Siap ngapain? kemana? Nggak tahu lah ya, kita mau kemana. Ya, teman-teman di Facebook juga bisa di-share ya, Teh Yani ya. Jadi teman-teman bisa live di Facebooknya masing-masing ya. Bisa nggak di-share kayak gitu sekarang? Bisa Ya, jadi bisa dibagikan. mudah-mudahan jadi lebih banyak yang bisa menjangkau ya teman-teman manfaatnya insya Allah. Oke, Teh Yani, kita langsung aja ya. Kemana? Ke Kak. materi. Ya, nggak mau ikutan nggak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan kemarin ya. Udah belajar tentang ini nih. Sebentar. Ya, kemarin tata cara wudhu ya, sebelum kemarin pembahasan tawadu ya. Nah, kita udah belajar tentang teori wudhu ya, kemudian bagaimana wudhu itu ya. Kita sudah terpaut hatinya kepada Allah ketika berwudhu ya. Kemudian pokoknya setiap gerakannya, kalau hafal doanya silahkan dihafalkan doanya, kalau belum hafal tadi ya, tiap gerakan kan ada doa-doanya itu ya. Atau dengan yang sudah saya share ke teman-teman, setidaknya kita ingat ya, karena itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ingat pas kita lagi basuh tangan, minta sama Allah agar betul-betul apa yang dosa dari tangan-tangan kita itu rontok semuanya, dan Allah jaga tangan kita supaya senantiasa taat kepada Allah tangannya ya. Jadi jangan bikin dosa terus tangannya ya, jangan bikin dosa lagi ya, Allah jagain biar dia itu taat. Kalau tangan ini udah mulai nggak taat ya Allah tolong diingatkan gitu ya. Nah begitu, semua anggota wudhu kita lakukan seperti itu. Jadi kita kerasa banget lagi ngebersihin diri ya, ngebersihin diri, bukan sekedar gerakan fisik gitu ya, bersihin fisik, membasuh fisik dengan air, tapi kita ngerasain banget kita lagi membasuh dosa-dosa kita ya kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Nah jadi tolong dipakai kuncinya ya, kunci itu tawadu, di bawah tawadunya, jadi kita biar mudah mempraktekannya, biar fokus pas kita itu ketika berwudu ya. Dan ada doa wudu ya, doanya juga luar biasa ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna Allahumma ja'al, gimana teman-teman tuh, jadi nggak boleh, nggak ada yang hafal. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alni minas tawabin waj'alni minas mutahhirin waj'alni minaka solihin. Nah itu kan ya, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawabina ya, orang-orang yang bertaubat. Kan indah di doanya, karena kita dari tadi nanti sama lagi bertobat pas lagi kita wudhu itu ya. Ya Allah jagain wajahnya, memang banyak dosa wajah ini ya Allah ya, jagain supaya dia senantiasa bertobat, taat kepadamu ya. Terus dan jadikanlah wajah anak minam watatahhirin, jadikanlah kami orang yang senantiasa orang yang membersihkan, mensucikan diri. Watatahhirin itu ya, ya mensucikan diri semuanya, diri kita, bukan hanya tubuh fisik kita yang disucikan, tapi semua jiwa kita, pikiran kita ya, senantiasa dijadikan orang yang mensucikan diri oleh Allah, dijagain. Itu kan doa yang mantap banget doanya ya. Ja'alna apa yang terakhir, apa tuh tadi Waj'alni minas mutahhirin. yang itu yang ketiga ya, yang kedua Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadar rasulullah waj'alni minat tawabin waj'alni minat mutahhirin waj'alni minaka solihin. min ibadikas solihin yang terakhir ya, kasih ya. Ya, masya Allah ya, kalau lagi ini kadang memang ngeblank teman-teman lagi bicara depan forum itu ya. Apa namanya, minas solihin ya tadi ya. Jadi orang-orang yang solih. Solih itu orang yang senantiasa taat kepada Allah. Itu doanya mantap banget, kayak khusus harus kita hafalin tuh doanya dengan artinya ya. Jadi pas berdoa itu benar-benar ya Allah dari hati banget ya. Bisa waj'alni, bisa waj'alna ya. Saya lebih senang pakai na, karena na itu saya memintanya bukan untuk diri sendiri, tapi na itu kami semua kaum muslimin, saya meniatkan begitu ya. Jadi kita senantiasa mendoakan orang lain. Jadi lebih banyak powernya tuh, lebih luar biasa, karena ketika kita mendoakan orang lain, maka di atas kepala kita itu ada malaikat yang di atas kita ya, ada malaikat yang mendoakan dengan doa yang sama, semoga engkau pun begitu. Nah kalau yang mendoakan malaikat insya Allah maha kabul ya teman-teman. Maka pakai na ya,
sebisa mungkin boleh ya itu pakai nak diganti ya. Nak itu berarti kami. Kalau ni saya ya doa sendiri ya. Nah seperti itu. Saya screennya mati ya. Sebentar tadi. Ya tadi agak ngeheng. Kenapa diheng-heng? Tuh. Udah jalan kan? Nah sekarang pertemuan ke 14 ya. Udah, tapi ada ketutupan nih di atas. Ketutupan naon? Ada layar hitam kan? Garis hitam. Oh sekarang udah. Enggak, masih ada. Tuh, dipindah ke bawah. Itu mah nggak bisa hilang atau ya gimana? Harusnya bisa. Ini tuh kayak yang ngeheng gitu buat nge-share-nya. Oh, Biasanya nggak ada itu. ya mohon maaf lah ya dia itu. Nah kita kemarin sudah emang mengganggu sih saya juga nih kalau nggak hilang tuh ya. Coba di-share ulang. Terus program-program yang dibuka semua ditutup. Termasuk zoomnya ditutup. Baik. Kita coba ya. Iya, coba share screen. Masih muncul ya? Masih. Udah nggak apa-apa lah ya. Ya udah. Ini semakin besar soalnya. Ya, nah teman-teman ini kita masuk ke pembahasan sekarang itu khusyuk yang mana? Ya ini, nomor 2 ya. Inti menggapai salat khusyuk. Tapi yang poin ini. Melangkah ke masjid. Ini belum kan ya? Nah ini, setelah kita berwudu, ya, aduh, apabila seseorang, sebentar, Ali. Ali lagi nginep ya. Ali lagi inilah lagi kongko sama Ambu. ya sebentar ya. Nah, apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, ia berada dalam salat hingga ia kembali, maka jangan melakukan seperti ini. Beliau menjalinkan jari jemari beliau satu sama lain. Saya kok nggak bisa lihat teman-teman sih, Teni? Iya, karena memang di ini settingan Tapi teman-teman bisa lihat saya ya? bisa. Kalau teman-teman bisa. Nah ini nggak boleh begini kan tangannya gitu ya, dijalin gitu ya, satu sama lain. Ya. Apalagi nanti diperetak-peretak tangannya. Intinya itu sebetulnya untuk menjaga kita itu tetap fokus kepada Allah, ya khusyuk kepada Allah. Nah kemudian kalau kita sudah berwudu bagaimana kita persiapan ya? Ini teman-teman memang ini kan bagi laki-laki ya. Tapi kita bayangkan ini kita memang melangkahnya itu kalau wanita kan memang afdolnya di rumah di dalam kamarnya ya. Nah, berarti kalau ini dikatakan saat melangkah ke masjid, kita saat melangkah menuju kamar kita gitu mungkin ya. Dari sejak setelah berwudu. Nah, yang utama apa? Doa saat keluar rumah. Ya. Ini doa itu luar biasa, banyak sekali doanya. Teman-teman bisa pilih doa yang mana ya. Ada doa-doa yang itu sampai Allah tuh menjamin gitu ya, ada dijamin oleh Allah dia tidak akan terganggu apapun selama di perjalanan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa yang luar biasa ya, atau doa-doa lainnya silahkan teman-teman boleh milih. Semua doa juga ada keutamaannya ya. Ya kemudian tidak menggabungkan tadi ya kedua jari tangan ya sambil jalan kita gini gitu ya, dingin misalnya apa, nah itu ternyata jangan ya, nggak boleh. Kemudian berangkat dengan tenang, nah nggak tergesa-gesa, wah udah komat dari tadi nih terus dia kita udah buru-buru, nah gitu ya nggak boleh itu, tenang aja karena itu akan berpeluang jadi was-was
ya, dan setan masuk nanti. Dia akan merusak konsentrasi kita. Ya, jadi tenang aja, sedapatnya aja. Sedapatnya imamnya kalau nanti ternyata udah tahiyat akhir mau salam, ya kita bikin jamaah baru gitu ya. Jadi sedapatnya, tidak tergesa-gesa. Melangkah pendek-pendek dan sambil berdoa. Ya, masuk masjid dengan kaki kanan dan berdoa. Nah, doa masuk masjid juga perhatikan ya teman-teman. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah pintu-pintu cintamu, ya pintu-pintu rahmatmu. Kita sudah dan teman-teman tolong diingat, kita mulai tawadu terus ya. Jalannya juga jalan orang yang tawadu, mau menghadap kepada Robnya, ya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah share kan ya foto abdi dalam itu ya. Nah, mereka sejak di luar aja udah posisi jalannya itu ya luar biasa. Pakaiannya rapi, ya nggak ada ngobrol macam-macam. Nah, kita karena fokus udah hatinya itu udah terpaut terus kepada Allah. Ya, makanya teman-teman kalau tangan begini aja udah dilarang sama Rasulullah, HP matikan ya. Sebisa mungkin sebelum wudhu kita selesaikan dulu urusan-urusan yang nanti akan mengganggu konsentrasi kita, secepat mungkin beresin ya. Yang bisa ditunda ya ditunda, yang memang urgent itu jangan sampai tidak kepikiran pas sholat. Nah, selesaikan terus sudah di silent ya. Fokus kepada Allah, berwudu dan seterusnya ya, termasuk kompor ya. Kalau atau ketika kalau misalnya ngerebusnya kira-kira memang rebusan panjang gitu ya, kayak ibu saya itu dulu suka produksi pepes ikan mas duri lunak ya, dulu masih pakai kompor kompor minyak tanah. Nah, itu sampai 10 jam. Nah, nggak apa-apa ya kalau rebusnya sampai 10 jam kukus ya. Ditinggali sholat dulu ya nggak apa-apa. Ya jangan sampai ya rebusannya cuma 5 menit gitu ya. Tahu kita itu 5 menit dia tuh matang ya, kita malah sholat. Nah, itu jangan ya. Atau nyalain mesin cuci gitu ya. Nah, itu ya kalau memang mau sambil nyalain, kira-kira nyalainnya mungkin sebesar lidi gitu ya. Yang biasa kita sholat biar berapa menit minimal ya, misalnya gitu-gitu. Jadi nggak kepikiran. Atau bisa mungkin kalau memang teman-teman terganggu juga dengan model begitu ya jangan nyalain mesin cuci dulu, nanti waktu lain saja. Nah, itu seperti itu. Jadi terus setting hatinya terpaut kepada Allah dan berjalannya seperti hamba dengan merendahkan diri kepada Allah ke arah masjid itu ya, karena mau bertemu dengan Rob semesta alam. Kita udah lihat videonya kemarin ya, bayangin sebesar apa Allah Subhanahu Wa Taala. Kok berani-beraninya kita itu ya gitu kepada Rob kita, bahkan jalan juga dengan jalan yang sangat congkak ya, nggak ada adab-adabnya sama sekali. Nah, seperti itu. Kemudian ya, makanya ketika masuk masjid doanya juga cakep banget doanya ya. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu cintamu ya. Dan kalau kita udah jadi teman-teman, kalau kita udah belajar mencintai Allah, mulai merasakan Allah itu sebagai kekasih kita gitu ya. Jadi bayangin kita itu memang pas jalan ke masjid mau sholat, sejak mau wudhu ya, kita tuh lagi mau bertemu dengan kekasih kita. Berarti harap-harap cemas gitu ya, penuh dengan rasa bahagia ya. Atau nah ini saya sampaikan juga ya, bisa juga memposisikan diri sebagai ya, kita mau ketemu dengan raja di singgasananya atau seperti seorang tamu gitu ya. Sebentar. Ya. Jadi tentu jalannya semuanya kita akan dengan posisi merendahkan diri gitu ya. Nah, kenapa? Kalau tamu mungkin juga agak kurang pas ya, tapi nanti bisa aja, tapi dalam kondisi tertentu lebih cocoknya kita ketemu dengan raja gitu ya, seolah seperti itu, atau dengan sang kekasih ya, kekasih kita. Maka minta pas masuk ke dalam masjidnya kita mengucapkan, ya Allah bukakanlah pintu-pintu cintamu, karena pengen ditambah dicintai oleh Allah ya, seperti itu. Nah, lalu pas masuk masjid bagaimana? Salat tahiyatul masjid ya. Jadi sebelum duduk, kalau udah duduk udah nggak berlaku lagi salat tahiyatul masjidnya. Ini adalah salat untuk menghormati masjid ya, menghormati rumahnya Allah ya. Masjid adalah rumahnya Allah. Nah, hormat seperti kita kalau tamu. Nah, makanya saya kadang-kadang sebutkan ini sebagai tamu gitu ya. Kalau tamu di rumah orang ya ngapain gitu ya, tentu dia akan, kalau tamunya benar ya, ngerti adab ya, tentu dia akan melakukan hal yang disukai oleh sang pemilik rumah. Tidak akan melakukan hal yang tidak disukai oleh pemilik rumah ya. Apalagi di masjid, Allah sudah memberikan
adab-adabnya itu lengkap ya. Bagaimana ketika memasuki masjid-masjidnya Allah ya, kemudian ketika di dalam masjidnya seperti apa. Nah, ternyata Allah memberikan, dikatakan sampai ini disunahkan. Berarti apa? Allah tuh menyukai banget, Allah tuh senang banget gitu ya. Nggak sampai wajib gitu ya, karena pasti ada yang mungkin terlambat sholatnya. Kalau wajib kan ya makin terlambat sholatnya gitu ya. Tapi ini disunahkan, Allah menyukai banget ya. Ibaratnya apa dong ya, mungkin bisa diibaratkan seperti kita bawa oleh-oleh sama untuk yang tuan rumah gitu ya, kan seneng ya, kan nggak wajib tuh bawa oleh-oleh ya, tapi pas kita boleh oleh, tuan rumah tuh seneng banget. Nah, oleh-oleh buat Allah itu ya adalah menghormati masjidnya dengan sholat 2 rakaat ya. Menghormati masjid kenapa? Sebetulnya bukan menghormati gedungnya ya, fisiknya, tapi kita sedang menghormati pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebentar maaf. Ya, baik itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak banyak bercakap-cakap, berbicara ya, sebisa mungkin urusan dunia ya. Di masjid itu ya urusan dunia, apa ngomongin bisnis ya. Walaupun sebetulnya secara umum ya silahkan aja, tapi kita mau sholat ya, itu ditahan aja dulu nanti gitu ya. Kita udah datang, ibaratnya apa, hal-hal yang urusan dunia itu kan hanya sampingan. Hidup kita itu hanya nunggu waktu sholat saja. Jadi jangan sampai pas nunggu waktu sholat kita malah nggak fokusnya kepada sampingan-sampingan. Nah, itu udah kita bahas ya. Makanya hindari hal tersebut dengan kita membahas urusan-urusan dunia ya. Kalau bisa sebelum masuk masjid, sebelum ini ya persiapan, ya itu urusan tadi selesaikan dulu gitu ya, sehingga kita tidak tetap bisa fokus ya. Kemudian menyiapkan pembatas sholat. Ini kadang yang kurang disadari ya oleh banyak ya. Saya juga kalau ke masjid itu aduh bingung ya, udah pada sholat, ada sholatnya di belakang gitu ya, terus nggak pakai pembatas. Nah, kita kan mau sholat tuh lewat-lewat, kadang-kala apa memang pada sholatnya itu ke arah tempat mukena gitu ya. Nah, aduh gitu ya. Nah, itu harus pakai pembatas. Pembatas itu bisa ya apapun ya, misalnya memang ada yang berpendapat sahnya pembatas itu ada sekian ukurannya gitu ya. Nah, tapi saya mengambil lebih pokoknya ada yang terlihat itu kita memang membatasi, entah itu mungkin dengan kalau kita bawa tas, berarti tas kita gitu ya. Apalah sesuatu yang orang itu sehingga boleh lewat gitu orang itu ya. Karena ada hadisnya gitu ya, sampai dikatakan lebih baik menunggu selama, saya lupa berapa, 40 tahun apa ya, daripada kita sholat di depan orang lewat di depan orang yang sholat ya. Bahkan ya ada ancaman gitu ya, ancaman dari Rasulullah gitu ya, berarti dari Allah ya, itu untuk orang yang melewati orang yang sedang sholat ya. Kadang-kala kalau urgent banget apa, saya ini ya bawa tas kan gitu, ada orang tuh depan kita itu sholat ya, tas saya taruh dulu depan sajadah orang tersebut, saya lewat lalu saya ambil lagi tas saya gitu ya. Minimal jadi begitu gitu ya triknya. Walaupun ya terus bagaimana, kadang-kala kan karena kita memang memerlukan cepat juga gitu ya, memang ke masjid itu sekedar untuk sholat ya, bukan untuk karena mungkin lagi di perjalanan sedang safar gitu ya. Nah, nungguin orang lain sholat, yang sholat banyak gitu ya. Mungkin di rakaat pertama itu habis waktunya. Nah, jadi ini penting kita supaya kita juga tidak merepotkan orang lain gitu ya. Orang mungkin udah paham gitu ya, nggak boleh lewat depan orang yang sholat. Nah, kita pakai itu namanya sutroh ya, pembatas sholat. Nah, kemudian zikir dan doa setelah sholat. Jadi ini adalah hal-hal yang sunnah yang kita itu ya, zikir, doa setelah sholat tahiyatul masjid, itu yang akan memperkuat kita kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menyiapkan pembatas gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi apa namanya, kita maksimalkan betul ya. Terus pokoknya fokus, kita mau ketemu dengan teman-teman, lebih enak gimana ya, merasa lebih khusyuk dengan menganggap diri kita mau ketemu dengan kekasih, mau ketemu dengan raja, atau mau ketemu dengan yang punya rumah, kita sebagai tamu ya. Teman-teman lebih nyaman, kira-kira lebih bisa merasakan feel-nya itu ya, rasanya, rasa penghambaannya itu teman-teman mau pastikan diri seperti apa. Nah, setting dari sekarang ya, setting dari sekarang. Pas mau sholat tuh, kalau saya pribadi lebih senang saya mau ketemu dengan kekasih saya gitu ya. Apalagi kalau kita orangnya puitis ya, nanti itu rasanya lebih indah gitu ya.
bertemu dengan membahasakan nanti ada husu bacaan ya, membahasakan bacaan-bacaan salat kita seolah kita sedang berbicara dengan sang kekasih. Itu lebih indah rasanya gitu ya, lebih nikmat gitu ya. Dan memang Allah kekasih kita yang hakiki, yang sejati ya. Kalau yang kekasih dunia itu palsu ya, dia itu akan dimusnah, akan hilang ya, nanti suatu hari akan pergi dari kita, entah ketemu lagi atau tidak di akhirat gitu ya. Tapi kalau Allah pasti, kita dengan Allah itu ibaratnya apa ya, kekasih sejati ya. Allah kekasih sejati karena Allah itu cintanya selama-lamanya. Nah, kita itu yang harus kita upayakan agar cinta kita itu selama-lamanya, agar cintanya Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan, gitu ya teman-teman. Nah, tadi husu persiapan sudah, nah kita masuk ke husu gerakan. Masih ada waktu nggak Teh nih? Masih ya? Ada. Seberapa jam lagi? Ya. Nah, udah ya, husu persiapan sudah selesai. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ini sangat sedikit yang bisa saya share di sini ya. Kalau teman-teman silahkan, saran saya pokoknya beli buku-buku ya tentang sholat ya, kajian-kajian tentang sholat. Nanti akan menemukan banyak sekali sunnah-sunnah, itu akan membuat kita tuh jauh lebih khusyuk lagi ya. Jangan sepelekan yang sunnah-sunnah ini. Bahkan saya itu suka, untuk berdiri saya pribadi gitu ya, dan itu juga ke anak-anak suka bilang gini, yang sunnah itu ibarat ya, antara yang wajib dan sunnah itu ibarat seperti kita makan. Yang wajib itu makanan pokoknya, misalnya berasnya gitu ya, beras, nasi ya, atau apa, pokoknya karbohidrat itu ya. Kan kita kalau makan nasi doang, karbohidrat doang, nggak pakai garam, nggak pakai apa juga kan nggak nikmat. Kita suka pakai topping yang lain gitu, lauk-lauknya. Nah, itu untuk menambah kenikmatan. Jadi kalau ada orang nasi yang sunnah-sunnah itu seperti tadi lauk-lauknya gitu. Harusnya kan ketika makan banyak lauknya itu kan nambah nikmat ya. Nah, kalau kita itu merasa melakukan yang sunnah itu malah nggak nikmat, malah jadi beban, kan katanya nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan. Justru kalau nggak dikerjakan tuh rugi, kita tuh nggak merasakan kenikmatan ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita melakukan yang sunnah belum merasa nikmat, berarti ada yang salah dengan settingan pikiran kita ya, sehingga hatinya tidak merasa nikmat ya. Sok silahkan teman-teman menggambarkan seperti apa gitu. Kalau saya pribadi tadi seperti makanan gitu ya, Allah aja juga ngasih makanan ke saya itu nggak cuma nasi doang, masa saya ke Allah ngasihnya cuma ibaratnya tadi ya yang wajib-wajib aja gitu ya. Tapi Allah baik banget, saya juga pengen membalas kebaikan Allah tadi, walaupun Allah nggak butuh dengan kebaikan yang kita berikan kepadanya gitu ya. Tapi itu kebutuhan kita, berbuat baik kepada Allah itu kebutuhan kita agar kita diterima apa namanya, tes penghambaannya itu sukses gitu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Atau ibaratnya seperti ini, misalnya pas kita ujian ya, ujian tulisan kan ada lisan, ada tulisan, ada ujian blok ya, ujian apa, A B C D gitu ya, pilihan. Kalau ujian tulisan ya, misalnya matematika, itu kan biasanya diminta bukan cuma jawabannya, tapi diminta dengan caranya. Makin sempurna caranya, nilainya kan biasanya kalau tulisan tuh nilainya itu ya, ada yang nilai apa namanya, dinilainya mungkin 1/4, setengah gitu ya, atau berapa lah, 30, 40 nilainya gitu ya, berdasarkan kesempurnaan tata cara ya kita menjawab ya. Atau ujian tulisan lainnya, coba jelaskan maksud dari misalnya apa ya, belajar biologi ya, coba jelaskan tentang saraf gitu. Semakin banyak yang kita jelaskan, semakin besar nilainya kan gitu ya. Nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala semakin banyak kita memberikan topping atas ibadah kita gitu ya, tadi sunnah-sunnah ya, itu tentu nilainya di sisi Allah itu jauh lebih baik dibandingkan yang tidak melakukan ya. Jadi please dibantu ya untuk men-setting hati kita. Sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan rugi banget ya, bukan nggak apa-apa, rugi banget gitu ya. Harus kita setting seperti itu mulai hatinya ya teman-teman. Nah, lalu gerakannya, bagaimana gerakannya? Satu aja sih gerakan itu ya, tentang gerakan husu. Gerakan itu biar husu bagaimana? Lakukan semua gerakan persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, persis, nggak ditambah, nggak dikurangi gitu ya. Kalau dikurangi atau ditambah pasti nanti jadi nggak husu ya. Nah gitu teman-teman, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat, persis, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah
Bagaimana tenang dan sempurna, ya gerakannya sempurna dan tenang dilakukannya, tidak ada tambahan kecuali yang diperlukan, ya kalau menggaruk ya itu diperlukan, nggak apa-apa ya. Pandangan tertuju pada tempat sujud. Nah ini ya teman-teman, prinsip gerakan itu dia memposisikan tulang kita di posisinya alami. Tulang itu posisinya apa? Sepertinya lurus tulang itu posisinya ya. Kita tulang-tulang kan lurus ya, semua tulang-tulang itu kan lurus teman-teman ya, secara umum dari mulai kepala sampai ke kaki itu lurus tulang itu ya. Tangan ini sepertinya lurus ya, memang bisa dibengkokin tapi kan prinsipnya lurus tangan itu ya, secara prinsip. Jadi sholat itu semua gerakannya adalah di posisi tulang itu pada tempatnya, yaitu lurus. Semua tulang-tulang itu lurus ya. Coba teman-teman, ada nggak tulang yang nggak lurus? Ya kalaupun jempol ini kan sebetulnya lurus juga, walaupun agak miring-miring gitu sih, tapi kan sebetulnya secara prinsip dia tuh lurus ya, nggak ada yang huruf S gitu ya, kakinya S gitu ya, nggak, semuanya lurus tulang-tulang kita itu secara umum. Nah sholat itu harus di posisi seperti itu, lurus semua ya. Pas berdiri lihat tegak ya teman-teman, berdirinya tegak, kepalanya tegak, yang nunduk itu juga nunduk sedikit banget atau cukup matanya saja yang ke tempat sujud. Nah kalau saya pribadi teman-teman ya, di tempat sujud itu kan kadang-kala ada gambarnya, kadang-kala mungkin juga nggak ada gambarnya. Ke tempat sujud, ke arah tempat sujud. Nah teman-teman, kalau saya pribadi suka mencari nih ya, mencari di tempat sujud tadi, fokus saya tuh ke titik yang mana. Artinya pas saya ngelihat titik itu, saya tuh merasa lebih bisa khusyuk gitu, merasa lebih bisa konsentrasi dengan apa yang mau saya baca, merasa lebih bisa menghadirkan Allah, merasakan kehadirannya Allah di titik itu ya. Kadang-kala titiknya itu pas ujung sajadah banget, atau kadang-kala di atas sajadah sedikit udah ke lantai itu ya. Pokoknya setiap kali sholat biasanya beda titiknya gitu, tapi tetap ke arah sujud. Nah, kalau guru saya ada yang dengan teknik begini, sengaja beliau tuh cari sajadah yang sajadahnya itu yang apa, polos, lalu di tengah-tengah dikasih titik sama beliau. Titiknya kelihatan sama kita. Nah, jadi selama kita sholat, beliau memperhatikan ke situ, fokusnya ke titik itu. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Tapi jangan matiin titik juga ya. Itu tetap fokusnya kepada Allah. Artinya matanya itu kita tetap tuju ke situ. Nah, teman-teman boleh mau pakai teknik yang mana? Kalau saya pribadi tadi saya mencari di daerah tempat sujud itu kan, mungkin daerah tempat sujud kan agak luas gitu ya. Nah, cari titik yang kalau lihat ke arah kanan dikit kurang khusyuk, ke arah kiri dikit kurang khusyuk, tapi tetap di poin di titik tempat sujud itu ya teman-teman. Akhirnya di tempat yang sini saya merasa lebih khusyuk. Nah selama sholat saya memperhatikannya ke titik itu. Nah itu rasanya lebih khusyuk. Nanti coba silahkan teman-teman praktekkan seperti itu ya, cari, tapi jangan kemana-mana gitu ya. Lebih ke kanan banget gitu ya, bukan tempat sujud kita, ke kanan. Jangan, cari yang di tempat sujud, area situ saja, jangan kemana-mana ya, titik sujudnya. Nah titik fokusnya agar kita itu terhubung terus, terkonek kepada Allah rasanya hatinya ya. Kemudian pas ruku, nah pastikan ini ruku ini ya teman-teman. Pas takbir pun ya, nanti gambarnya ada takbir. Nah jadi kalau takbir pun ini teman-teman ya, kita lurus begini, ini lurus ya, sikutnya lurus, ini juga lurus ya. Ada juga memang lurusnya di sini, itu tergantung teman-teman ngambil pendapatnya yang mana. Silahkan. Yang jelas sih, kedua telapak tangan ini menghadapnya ke kiblat, ya menghadap ke kiblat, ya. Nggak usah terlalu dirapatkan gitu ya, boleh agak direnggangkan sedikit, tapi jangan direnggangkan gini ya, gini ya, biasa aja. Nah itu begini teman-teman, ada di sini ya. Nah itu lurus gitu ya, dan tegap. Tegap tuh begini teman-teman, kalau tentara itu kan, saya menggambar ibaratnya kita tentara ya, tentara kan kalau mau ketemu atasannya lagi berbaris tuh gimana, wah ya ini masa ketemu Allah ya, nggak lucu banget gitu ya. Ketemu raja juga pasti nggak begitu ya, ketemu presiden pasti nggak gitu, pasti akan berusaha dengan attitude yang sangat ini gitu ya. Kalau sekarang kan bahasanya attitude katanya ya, sebaik mungkin. Bagaimana kepada Allah ya, makanya disetting. Kalau kita bisa sangat sopan menjaga attitude kepada seorang di dunia ini, harusnya kepada Allah 1000 kali lipat dibandingkan itu gitu ya. Ya kita latihan ya. Nah kemudian ruku. Nah teman-teman, ruku ini lihat nih, ini memang butuh bantuan ya, minta kalau offline enak kita bantu ya gitu, meluruskan. Nah lurus teman-teman nih, perhatikan ya, tangannya lurus ke sini, ke lutut. Kadangkala ya tangan kita itu kan tidak semuanya ukurannya sama ya, ada yang agak panjang, agak pendek. Nah teman-teman minta bantuan keluarga. Nah ini sebentar, ke sini dulu deng, yang tadi berdiri ya. Ini dada tuh tegap, busungkan ya teman-teman, busungkan dada itu.
Nah, maka ketika ruku pun dada itu tetap terbusung. Karena kalau nggak dibusungkan dadanya, ini rukunya jadi melengkung, tulang punggungnya biasanya begitu. Ya. Jadi biasanya kalau ruku kita tuh agak-agak begini sih pundak itu. Ya. Nah, busungkan begini pas ruku itu. Ya, teman-teman. Jadi, nah lurus. Ini kadang-kala kalau tangannya agak panjang, dia agak di bawah lutut sedikit, baru bisa lurus punggungnya. Tapi kalau tangannya agak pendek, berarti dia agak ke atas lutut tangannya biasanya, menggenggamnya. Nah, dan si jari-jari itu ke bawah ya semua ya teman-teman. Sambil memegang lutut kita turun ke bawah begitu semua jari-jari. Nah, dan ini jangan nunduk, ini kepala harus lurus. Nah, ini 90 derajat ya, lurus ke sini. Nah, kepalanya. Jadi dibantu ya. Oke, nah kemudian pas berdiri, oke, nah saya lewat lupa ya. Pas berdiri ini tadi teman-teman, kaki kita itu selebar bahu. Ya, kalau perlu diukur pakai meteran, lebar bahu kita ujung sini sampai ujung gini mana, taruh di sajadah meterannya supaya lebar kaki kita segitu ya. Berarti kalau lebar bahu berarti lebar kaki ujung pinggir sininya nih ya. Nah, kiri kanan itu persis di ujung bahu kita, lebarnya begitu. Lalu bagaimana nah jari-jarinya? Bentar. Ini kok nggak bisa ini atau ini? Ini sebentar. Nah, jari-jari kita itu tangan saya kelihatan ya? Ini tangan saya kelihatan nggak sih? Saya kok jadi bingung nggak bisa lihat sendiri-sendiri sih? Gini ya. Kelihatan. Stop share dulu deh. Nah, gini kan ya. Ini anggap telapak kaki kita nih. Jadi kaki kita itu kalau berdiri jangan gini, biasanya kita otomatis segini ya, miring ke kanan satu, ke kiri satu ya. Lurus gini teman-teman. Semua jari-jari telapak kaki kita tuh lurus ke kiblat. Ya. Jadi bukan gini tapi gini kaki kita. Ya. Ini telapak kaki ya. Nah, lurus ke kiblat gini. Gitu ya. Tapi ini lurusnya selebar bahu kita. Kakinya itu jangan lewat dari bahu kita lebarnya ya. Nah, itu kalau betul posisinya teman-teman nanti pas berjamaah itu pasti rapat semua tuh ya. Jadi yang namanya lurus itu ketika berjamaah bahu ketemu bahu. Ukurannya adalah bahunya lurus enggak? Jangan perutnya atau pantatnya. Karena tiap orang beda ukurannya kalau itu ya. Kalau ukurannya yang harus sejajar itu adalah perut ya. Gimana kalau perutnya lagi gede? Nanti dia akan lebih mundur gitu ya. Nah, bahunya jadi nggak sejajar. Tapi bahunya sejajar, kakinya sejajar bahu juga. Makanya bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, jadi otomatis. Bahkan kalau tadi kakinya itu begini, maka tulang ini kaki itu apa namanya? Tulang apa namanya? Mata kaki. Nah, kan kalau gini, mata kakinya agak berarti gini. Tapi kalau kita itu begini, posisinya lurus, maka biasanya nih, kalau benar lurus ya, kayak gini kaki kita, mata kaki kita tuh ketemu mata kaki teman kita. Itu rapat banget. Seperti itu harusnya sholat itu rapatnya kayak gitu. Ya, bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, bahkan mata kaki ketemu mata kaki. Karena posisi kaki kita bukan begini, tapi begini. Itu otomatis biasanya ketemu. Ya, itu ya teman-teman. Itu kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan. Tapi gimana kita kalau berjamaah ketemu orang ya, kita maksimalkan aja. Kalau memang itu tidak sampai menggugurkan niat sholat berjamaah ya, gitu. Tapi itu nanti kan itu afdoliyahnya kita ketemu rapat gitu ya, supaya setan tuh nggak sebelah kita, karena kalau nggak rapat itu akan diisi oleh setan ya. Emang setan tuh ya dasar setan. Ya memang ya itu cari Nanti dia celah, jawab, kenapa disalahin? dia tuh cari celah aja ya Allah, kitanya memberi celah gitu ya. Nah kemudian ini ruku tadi ya, kembali ke ruku. Nah, kalau ruku ini tadi lurus kayak gitu, ini lurus, kaki tetap terbuka, ya gitu teman-teman. Ya. Dan pelan-pelan, ya kalau tadinya kita kan Allahu Akbar, nah tangan di sini, nah lalu kita pas mau ruku itu Allahu Akbar ya, tangan ke atas, turunkan dulu di samping badan kita, lalu mulai dipegang lututnya. Ya, saya diajarkan guru saya begitu. Begini, ya, dari sini ya, Allah, 1, turunkan dulu di samping badan kita, 2, terus pegang lututnya, ya, sampai gitu, pegang lututnya. Nah, jadi itu tenang, ya, tumaninah, ya.
Nah, kemudian berdiri lagi, sami Allah. Perempuan dengan laki-laki, saya belum mendapati ada perbedaan ya teman-teman. Kembali ke hadis yang tadi bahwa salatnya seperti aku salat, nggak ada pengecualian perempuan. Belum menemukan penjelasan seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada menemukan, tolong bantu saya, japri aja ke saya di kitab apa yang nanti saya coba upayakan pelajari kitabnya, cari guru yang bisa menjelaskan kitab tersebut ya. Tapi sejauh ini belum menemukan ya, saya pribadi belum menemukan perbedaannya. Jadi persis seperti ini salatnya. Lalu bagaimana ketika kita sujud? Nah, sujud itu teman-teman sama, harus lurus semua itu ya. Ini ya, dari mulai kaki nih. Si kaki ini, telapak kaki harus lurus seperti ini. Biar mudah lurusnya gimana? Si jari-jari kakinya tekan. Ya, aduh sampai bunyi. Tekan gini ya. Ini aja kan kalau ditekan gini, tangan saya kan jadi lurus bagian sini ya, telapaknya. Nah, gitu ya. Tekan semua jari-jari kaki itu lurus ya. Lalu bagaimana? Dirapatkan si kakinya. Ya, pas lagi sujud itu dirapatkan, bertemu kedua kaki, nah lalu tegak lurus seperti ini. Nah, bagaimana dengan pahanya? Pahanya harus seperti ini, 90 derajat dengan kaki ya. Nah, makanya, nah ini sebetulnya kurang ya. Ini harusnya si tulang ini tuh sampai ke kepala tuh lurus ya, tulang punggung itu lurus. Nah, saya cari yang pas, ada sih di buku, cuma bukunya harus difotoin ya. Mudah-mudahan nanti bisa difotokan ya. Kadang-kadang motonya kalau nggak pas jadi hasilnya nggak bagus ya. Nah teman-teman, ini tangan direntangkan, dilebarkan ya. Nanti ada videonya insya Allah sedikit ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk di setel ya. Lalu nah ini harus lurus. Jadi gimana? Biasanya kalau saya ngukurnya pasnya itu ya teman-teman ya, si tangan kita ini nih, tangan kita ini kan ini ya ukurannya ini nih. Telapak tangan kita kan segini ukurannya, mungkin sekitar berapa senti? 15 cm ya. Kalau saya 15 cm, mungkin ada 20 cm. Nah, jadi biar punggungnya lurus itu biasanya nih dari batasan lutut ini itu 3 telapak tangan ya, berarti 1 2 3. Nah, biasanya itu lurus langsung punggungnya. Tapi tadi kembali harus tegap ya, angkat perutnya, nanti jadi lurus gitu ya teman-teman. Nah, ini lalu tangannya direntangkan gitu ya. Lurus semua ya, seperti itu. Nanti minta bantuan yang di rumah aja, tolong bantu, udah lurus belum pahanya gitu ya, tanya punggungnya. Nah gitu ya. Kemudian atahiyat, bagaimana duduk di antara dua sujud. Nah, ini kaki juga lurus tetap ya teman-teman. Ini latihan dilurusin kakinya. Yang satu lagi diduduki ya, kalau atihiyat awal dan duduk apa, Rabbi firli itu ya, tasyahud. Nah, satu diduduki, satu di tegak ya, seperti kita tegaknya pas kita sujud tadi ya. Kalau saya gampangnya pas mau duduk nih ya, sujud nih mau duduk, ini kaki kanan nggak saya rubah, saya tinggal geser aja kaki kiri ya. Kalau itu duduk antara dua sujud berarti di bawah pantat persis kaki kirinya ya. Tapi kalau ini duduk atihiyat akhir kan kita di kaki kirinya disilangkan ke sini ya. Nah, ke arah kaki kanan. Tapi si kaki kanan saya memposisikan tetap bertahan begini, jadi nggak berubah sedikit pun posisinya. Untuk mempertahankan kelurusan telapak kaki. Ya. Dan ini perlu latihan teman-teman ya. Awal-awal saya sakit kakinya, tapi latihan lama-lama lentur. Ya. Kalau nggak salah saya latihannya selama 2 minggu tuh baru-baru tuh nggak sakit lagi tuh ya. Memposisikan kaki seperti ini. Ya. Kemudian pas duduk juga tegak ya. Jadi saya tuh sering ya teman-teman ngelihat, dan saya juga dulu begitu ya. Kalau atahiyat itu kan enak tuh ya. Jadi gini. Harusnya tegak ya. Tegak atahiyat juga duduknya ya. Jangan begini. Kita jadi ngantuk ya. Tegak. Pokoknya sejak takbir sampai itu kita sujud dan nanti sampai salam semuanya dalam kondisi tegak badannya ya. Dada membusung. Karena kita mau ketemu dengan membusungkan dada itu bukan berarti mau menyombongkan diri ya, tapi kan mau tegak gitulah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Udah 9:30 ya. Ya. Insya Allah bersabar ya. Nanti kalau videonya saya share aja deh di grup ya. Nanti teman-teman silahkan disimak. Walaupun tadi videonya juga belum maksimal seperti yang saya gambarkan. Kadangkala di video itu kakinya belum terlalu tegak gitu ya. Tapi secara prinsip sama ya, video yang saya pilih itu ya. Nanti teman-teman silahkan disimak. Baik,
Semoga nggak puas ya. Jadi kita besok ketemu lagi insya Allah di jam 20.30 ya. Semoga Allah mudahkan malam ini teman-teman bermesraan dengan Allah ya. Udah mulai tambah mantap lagi salatnya. Dan Allah makin ridho dengan apa yang kita lakukan ya, yang kita ikhtiarkan dalam proses penghambaan kita ini ya, perjalanan penghambaan kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Insya Allah akan dilanjut besok ya di jam yang sama 20:30. Jika teman-teman mungkin punya pertanyaan di kajian workshop yang sebelum-sebelumnya yang ingin ditanyakan, itu bisa di japri aja ke nomor WhatsApp saya, atau bisa nanti grupnya saya buka. Silahkan nanti bisa di grup juga, insya Allah. Jadi, mungkin jawabnya akan melalui voice note, atau jika sempat diketik nanti akan diketik. Nanti pertanyaannya bisa tuh dirangkai ya dalam satu rangkaian di grup workshop sholat khusyuk nanti. Baik teman-teman, cukup sekian sampai di sini. Kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Amin. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani. Ilmunya belajar. Malam ya teman-teman. Iya. Ya, izin saya tutup ya.